Halo teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas tentang metode probabilitas dan pendekatan untuk menentukan probabilitas. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas termasuk juga ke dalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Nilai probabilitas dari suatu kejadian, probabilitas biasanya dinyatakan dalam satuan nilai antara 0 sampai 1. Berikut adalah contoh dari probabilitas. Yang pertama, Rini berjanji akan pergi ke rumah temannya besok jika tidak hujan. Maka peluang Rini adalah 1/2 jika 1/2 kemungkinan, karena bisa saja hari esok hujan. Dari contoh probabilitas tersebut, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu pergi jika hari cerah dan tidak jika turun hujan. Semakin sedikit variabel penentunya, maka semakin besar probabilitas kejadian yang akan terlaksana. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak variabel, makin kecil pula kejadian terwujud. Contoh yang kedua, seorang pembawa berita di stasiun televisi sedang menginformasikan mengenai perkiraan cuaca yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Pembawa berita tersebut mengumumkan bahwa pada besok hari dan beberapa hari berikutnya akan turun hujan. Kemungkinan peluang bisa terjadi di hari esok. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang nilai probabilitas dari suatu kejadian. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, serta meramaikan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, membantu penelitian dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti. Kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Yang kedua, dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Berikutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua tentang pendekatan untuk menentukan probabilitas. Bagaimana menentukan probabilitas sesuatu kejadian seperti probabilitas investor menjual saham 0,7. Probabilitas inflasi 2 digit di Indonesia 70% dan probabilitas peristiwa menang atas PSIS 50%. Untuk menentukan tingkat probabilitas ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan klasik, yang kedua pendekatan relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya satu peristiwa yang terjadi. Maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama, yaitu 1/2 pada suatu percobaan di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi. Sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama dikenal dengan peristiwa saling lepas. Adapun rumus dari pendekatan klasik, yaitu probabilitas kejadian sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan. Contohnya, sebuah uang logam dilemparkan. Sisi muka kita sebut M, sisi kedua kita sebut belakang N. Maka ada 2 kejadian yang memungkinkan terjadi, yaitu muncul M atau N. Kedua sisi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Jadi, probabilitas munculnya kejadian M atau N adalah jawaban P sama dengan M per N sama dengan 1/2. Jadi, dalam pelemparan uang logam tersebut yang muncul hanya 1 M atau N. Jadi munculnya M maka N tidak muncul. Berikut saya akan menjelaskan tentang pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Adapun rumus dari pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, dari hasil penelitian, diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin apabila lokarya diadakan di puncak. Beberapa probabilitas terjadi 1 orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta. Jawaban PE sama dengan 5/400, PE sama dengan 1/80. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Adapun contoh dari pendekatan subjektif. Yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Dan yang ketiga, menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Berikut saya akan menjelaskan kesimpulan dari probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event
akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas dilambangkan dengan P. Irisan dua kejadian yaitu kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan kejadian A dan B. Dalam mempelajari hukum dasar probabilitas berturut-turut, akan dibahas hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Prinsip menghitungnya menggunakan permutasi dan kombinasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik dengan data perhitungan dadu maupun kelereng atau koin. Ketiganya menggunakan rumus yang sama dalam mencari suatu nilai, tetapi pada saat ketiganya masih mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai yang telah diuraikan dalam analisis. Sekian dan terima kasih.